Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya hari ini berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian untuk sekedar sharing ilmu begitu ya terkait dunia peternakan gitu. Untuk siang hari ini saya akan menyampaikan kaitannya bagaimana peternakan dalam Islam ya, antara kebutuhan dan keberkahan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan bersama tentang pentingnya bagaimana peternakan dalam Islam. Kenapa hari ini saya membawakan terkait peternakan? Karena kita tidak terlepas dari yang namanya pangan, begitu ya. Pasti setiap hari kita membutuhkan pangan, begitu. Nah, peternakan dalam Islam serta bagaimana hal ini bisa menjadi sumber kebutuhan dan keberkahan bagi umat manusia. Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur sekalian, peternakan adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Hasil peternakan seperti daging, susu, telur, dan kulit bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi menjadi sumber dari banyak produk yang kita dapat manfaatkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 surat, di antaranya yaitu surat An-Nahl ayat 5 sampai 8, yang mana artinya, dan Dia menciptakan hewan ternak untuk kalian. Pada hewan itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya yang kalian makan. Dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian menggiringnya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya untuk digembalakan. Dan ia memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang tidak sanggup kalian mencapai, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kalian menungganginya sebagai perhiasan. Dan Dia menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam surat An-Nahl dalam ayat 5-8 ini mengingatkan kita bahwa hewan ternak merupakan salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ayat ini pula menekankan bahwa hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta memiliki banyak manfaat bagi manusia, mulai dari kebutuhan hingga sarana transportasi. Kemudian tidak hanya itu, dalam surat Al-Mu'minun ayat 21 juga menunjukkan adanya kebesaran Allah, bahwa Allah itu menunjukkan keajaiban penciptaan dari susu gitu ya, yang berasal dari hewan ternak dan merupakan sumber nutrisi. Itu sangat penting bagi usia balita ya, anak-anak yang baru sedang tumbuh, masa pertumbuhan, di mana kalau kita tahu yang namanya hewan ternak seperti ruminansia, sapi, itu susu diperoleh dari rumput gitu ya, yang dimetabolisme sebagaimana rupa sehingga akan dihasilkan susu yang saat ini dapat kita beli dimanapun begitu. Nah, Islam sangat mendorong umatnya untuk memanfaatkan alam dan segala isinya, termasuk peternakan dengan cara yang baik dan halal. Rasulullah Subhanahu wa taala sendiri
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak mengajarkan tentang kebaikan dan memperlakukan hewan ternak, termasuk bagaimana memberi makan, minum yang cukup serta tidak menyiksa mereka. Ketika hewan ternak itu kita sejahterakan dengan memberi makan yang cukup, kita rawat di kandang, dia akan memberikan apa yang kita harapkan, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain menjadi sumber kebutuhan, peternakan juga membawa keberkahan jika dikelola dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik, termasuk dalam memelihara dan merawat hewan ternak, akan mendatangkan pahala dan berkah. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan beberapa hal. Syukur dan amanah. Mengelola peternakan adalah amanah dari Allah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat ini dan tidak menyia-nyiakan. Sebagaimana Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki nama yang indah, yaitu Al-Wahhab. Allah memberi apa yang terkadang itu menjadi kehendak Allah, gitu ya. Allah memberi tanpa pamrih, Allah memberi tanpa imbalan. Kemudian bagaimana mengambil manfaat dengan cara yang halal. Selalu pastikan bahwa setiap hasil yang diperoleh dari peternakan adalah cara yang halal dan thayyib. Perlakuan yang baik terhadap hewan. Hewan ternak juga merupakan makhluk Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan baik. Tidak boleh dengan kekerasan maupun perbuatan yang buruk. Adanya peternakan juga memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial. Peternakan dapat menjadi sumber ekonomi yang besar bagi umat Islam jika dikelola dengan baik. Peternakan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi umat. Untuk akhir kata, semoga kita semua bisa mengelola setiap nikmat yang diberikan Allah, termasuk hasil peternakan dengan cara yang benar. Semoga dengan itu kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan rezeki yang melimpah atas apa nikmat yang diberikan Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.